Dengan penuh ucapan syukur, kembali pagi ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan serta perlindungan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman saat ini, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui siaran streaming ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang melakukan perkara yang besar. Ubah hidup kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini merupakan hari yang berbahagia, karena hari ini merupakan hari di mana nanti akan ada penyerahan sertifikat Batalion Infanteri. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Idi dan Mui ala kekristenan. Idi dan Mui itu sehari-hari ini sedang ramai dibicarakan orang, khususnya bagi yang mengikuti berita-berita. Nah, yang dimaksud dengan kekristenan adalah Kristen dan Katolik, ya. Jadi dari judulnya kita tahu bahwa Idi dan Mui ala kekristenan artinya di dalam kekristenan juga ada model Idi dan Mui. Nah, kenapa saya menyampaikan firman dengan judul ini? Menindaklanjuti firman dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran yang saya bawakan pada tanggal 29 Maret tahun 2022, agar kita melek hukum dan politik. Maka pada saat ini saya memaknai sebuah berita di media online dari berita Suara Pemret. Berita Suara Pemret tanggal 30 Maret tahun 2022. Di mana beritanya judulnya pemerintah segera ambil alih izin praktek dokter dari ID. Dampak terawan dipecat. ID itu organisasi profesional para dokter. Nah, di dalam kekristenan juga ada hal yang sama, yaitu organisasi pelayanan. Kalau saya boleh katakan, saya tidak menggunakan profesional karena ini melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ID itu organisasi profesi para dokter, kalau di dalam kekristenan, organisasi pelayanan para pendeta. Menurut saudara kira-kira apa? Organisasi pelayanan para pendeta. PGI. Terus apa lagi? MAWI dulu ya. Kemudian Badan Kerjasama Antar Gereja. Ini kalau ada di dalam kerohanian kekristenan. Nah, kalau ID dan MUI itu terjadi kesalahan sistem, di dalam kekristenan pun organisasi pelayanan para pendeta itu juga terjadi penyelewengan sistem. Nah, akibat kesalahan sistem menyebabkan terjadinya penyelewengan wewenang. Pemerintah yang punya wewenang tertinggi
selama ini diam. Orang tidak tahu bahwa seharusnya wewenang berada di penyelenggara pemerintahan. Dan perlu kita ketahui bahwa diam itu bukan berarti tidak punya wewenang loh ya. Dan ini sama dengan sistem organisasi pelayanan di dalam kekristenan, baik Kristen maupun Katolik. Selama ini yang memiliki wewenang diam, itu bukan berarti tidak punya wewenang. Terbukti ada berita pemerintah segera ambil alih wewenang ID, karena memang yang benar-benar yang punya wewenang itu adalah pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Dr. Terawan itu dipersalahkan? Padahal dia adalah Profesor Dr. Terawan Agus Putranto dan dia adalah Jenderal TNI, saudara-saudara. Yang dipersalahkan sebetulnya dua hal. Yang pertama adalah karena dia berhasil menemukan bagaimana cara menyembuhkan orang sakit stroke dengan proses yang sangat singkat, yaitu dengan cuci otak. Jadi otaknya itu dicuci, saudara-saudara. Karena orang stroke itu kan terjadi penggumpalan-penggumpalan di dalam susunan syaraf. Nah, ini berhasil ditemukan. Dan sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang mendapatkan pertolongan dari Dr. Terawan ini. Dan tidak ada satupun kesalahan. Semuanya berhasil. Itu yang pertama, karena menyembuhkan sakit stroke. Zaman sekarang kalau orang stroke itu hidup tetapi mati, saudara-saudara. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tiduran saja di tempat tidur. Mulut menyot, tangan sudah kaku. Nanti kalau misalkan ditanya, jawabnya ngaco. Orang yang menanya juga tidak ngerti ucapan jawabannya. Karena omongannya sudah tidak sesuai. Orang yang seperti ini, itu kebanyakan berakhir dengan stres sendiri. Karena mau pengen jalan keluar, tidak bisa untuk berjalan. Jadi setiap hari hanya melihat ruangan yang sama. Dan itu kalau berobat, membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan tidak mustahil bisa jual rumah, saudara-saudara. Nah, melalui penemuan Dr. Terawan ini, tidak perlu harus melalui prosedur yang berbelit-belit, tetapi shortcut atau jalan pintas. Langsung bisa sembuh, saudara-saudara. Kemarin saya mendengar Bapak Prabowo bersaksi tentang Dr. Terawan, ngomongnya sudah tidak pelu. Saya yakin beliau juga sudah menerima pertolongan dari Dr. Terawan. Dan bahkan beliau katakan, saya bisa berpidato 5 jam. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi kita belajar untuk mengikuti berita, untuk kita kaitkan dengan firman ini sedang apa zamannya ini. Karena itu kita jangan buta hukum dan buta politik. Kita harus mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Profesor Dr. Terawan Agus Putranto berhasil membuat vaksin Nusantara yang ampuh, yang mampu menyembuhkan COVID jenis apa saja, mau alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, iota, mau sampai omega sekalipun. Karena dengan sistem seperti memberikan pengobatan orang yang kena penyakit kanker. Saya kan sering juga tanya sama Dina, bagaimana prosesnya kok bisa luar biasa seperti itu. Jadi karena memiliki dua hal ini, maka Dr. Terawan ini dipecat. Kalau dipikir secara logika, saya mau tanya kepada saudara, masuk akal atau tidak?
Sangat tidak masuk akal. Ini sangat bernuansa politis, saudara-saudara. Dan saya secara pribadi terus terang jengkel juga. Orang punya obat menyembuhkan enggak boleh. Orang yang bikin mati malah dibolehkan. Padahal kalau dari dulu vaksin Nusantara ini diluncurkan, seluruh dunia sedang ribut soal COVID, Indonesia merdeka. Tetapi namanya juga manusia, ada unsur bisnis, jualan vaksin. Kalau misalkan kok ada orang tanya, Pak Yato bisa membuktikan tidak? Saya bilang tidak bisa membuktikan secara data. Tetapi kalau bicara secara hati nurani, pasti apa yang saya ucapkan terbukti. Ada orang-orang tertentu yang jualan vaksin. Itu keyakinan saya. Memang tidak bisa dibuktikan. Tetapi saya berbicara secara hati nurani karena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang tidak masuk akal, Dr. Terawan ini kan dipecat oleh MKIKID. Nah, MKIKID sendiri, pertanyaan saya, kalian sudah menyelidiki atau belum? Kok berani menyatakan ini tidak sesuai dan dipecat? Ini kan sangat tidak masuk akal. Belum melakukan uji klinis sendiri, tetapi berani memecat Profesor Dr. Terawan Agus Putranto yang justru sudah membuktikan proses cuci otak dan penyuntikan vaksin Nusantara kepada ribuan orang dan tidak terjadi kesalahan praktek atau malpraktek. Dan saya katakan ini adalah delusi, sama seperti video yang pagi ini di-upload tadi malam oleh Simeon Sulistyo. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan yang sudah ada selama ini, berarti salah. Nah kalau seperti itu, kapan terjadi kemajuan dunia teknologi kedokteran di Indonesia? Makanya banyak orang Indonesia yang kalau sakit agak berat perginya ke Singapura atau ke Malaysia. Bahkan teman saya sendiri kena penyakit serosis di Amerika, bisa sembuh, di mana levernya dipotong sampai 3/4, dikasih obat dia bisa numbuh sendiri. Sehingga yang seharusnya mati kalau di Indonesia mati, saudara-saudara. Karena di Indonesia belum mampu melakukan itu. Bagaimana bisa mampu melakukan terobosan-terobosan teknologi kalau segala sesuatu harus sesuai pakemnya. Padahal yang namanya penyelidikan itu sesuatu yang belum ada diupayakan supaya ada. Itu yang benar, saudara-saudara. Bukan harus sesuai yang ada, ya sudah stop sampai di situ, tidak ada kemajuan lagi. Waktu saya sakit ginjal tahun berapa itu ya, saya ke Singapura, saya itu dikirim sama Dina itu di rumah sakit Glen Eagle Hospital di Singapura. Ternyata itu adalah rumah sakitnya orang-orang kaya. Pantas saja pada saat saya di situ saya menemukan banyak sekali orang berbahasa Indonesia. Bahkan pegawai-pegawainya pun banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Saya heran, saudara-saudara, baru setelah selesai saya pulang, saya surfing, ternyata itu rumah sakit yang banyak orang-orang kaya datang ke sana. Atau pergi ke Penang, rumah sakit yang ada di Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia? Karena pengetahuan di Indonesia dalam dunia kedokteran kurang maju. Kenapa? Bagaimana bisa maju kalau ada orang yang maju ditarik? Dan ini prosesnya sebetulnya sama dengan di dalam dunia kekristenan. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu tadi berbicara tentang Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang saya berbicara tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Juga telah diambil alih kekuasaannya dalam melabelkan label halal. Telah diambil alih oleh pemerintah. Artinya dikembangkan kewenangannya oleh kekuasaan tertinggi. Kenapa? Baik ID maupun MUI
Termasuk kalau di dalam dunia kekristenan itu adalah organisasi pelayanan para pendeta, sudah kemasukan hedonisme atau sesuatu yang urusannya selalu berbicara tentang uang. Karena itulah di dalam Majelis Ulama Indonesia ada kolkas pun harus dilabeli halal. Padahal yang disebut halal dan haram adalah sesuatu yang dipakai untuk di apa saudara-saudara? Dimakan. Memangnya ada orang makan kolkas? Kan tidak. Tetapi kenapa realitasnya ada? Karena itu mendatangkan fulus, mendatangkan uang. Dan memang orang kalau sudah cinta uang, kitab suci katakan itu menjadi akar segala kejahatan. Apa saja bisa dilakukan demi uang. Yang menjadi pertanyaannya juga, apakah kalau kolkas sudah dilabeli halal berarti semua isinya juga halal? Kan tidak. Kalau bicara soal halal dan haram, jangan dianggap ini berbicara tentang masalah Islam. Di dalam dunia kekristenan juga ada yang disebut tame dan tahor. Tame itu adalah tidak bersih, tahor itu bersih. Itulah yang disebut dengan koser. Koser itu artinya layak. Jadi kalau makanan koser itu artinya makanan yang layak untuk dimakan. Jenis-jenisnya apa? Kita sudah bisa melihat di dalam kitab Imamat. Nah, sekarang saya akan ungkapkan dua organisasi besar tadi secara etimologi. Apakah Majelis Ulama Indonesia itu? Berdasarkan Wikipedia, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Ini sejarahnya Majelis Ulama Indonesia. Nah, apakah Ikatan Dokter Indonesia itu? Berdasarkan Wikipedia, Ikatan Dokter Indonesia disingkat IDI adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia. IDI bertugas sebagai organisasi yang menaungi para dokter di seluruh Indonesia. Organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI. Jadi ini sebetulnya sama dengan organisasi-organisasi kekristenan seperti PGI, MAWI, DGI, adalah banyak organisasi yang lain sampai lupa saya. Ada BKSAG, termasuk Yudaisme, Kristen, Katolik, Talmud, dan lain-lain, yang sebetulnya itu semua berafiliasinya dengan Tenak dan Brit Kadasa yang punya otoritas tertinggi. Artinya di dalam kitab aslinya yang berbahasa Ibrani, itu yang seharusnya menjadi tolok ukurnya, saudara-saudara. Jadi berdasarkan Wikipedia tersebut, baik MUI maupun IDI memang tidak punya wewenang menentukan nasib seseorang halal atau haram, dan menentukan boleh tidaknya seorang dokter memperoleh izin praktek kedokteran, dan karena ini rentan berbau hedonisme. Ini kondisinya sama dengan dunia kekristenan, baik Kristen maupun Katolik. Jadi jangan dianggap ini hanya di bagian dunia sekuler. Dalam dunia kerohanian pun ada. Karena itulah gereja kita adalah satu-satunya gereja yang memurnikan ini kembali. Untuk kembali kepada kebenaran firman. Supaya kita tidak keluar dari kebenaran firman.
khususnya tentang masalah nama Yahweh. Dalam dunia kerohanian, soal nama Yahweh juga terjadi kesalahan sistem. Di mana letak kesalahpahamannya? Yang pertama, dikiranya jika orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh gara-gara peraturan Talmud dalam Berakot Sota 38b, Misnah Sota pasal 7 ayat yang ke-6, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, dan ada banyak lagi yang lain, dikira wewenang itu benar. Dan bagi saudara yang nanti nonton melalui YouTube setelah siaran ulangan, saya akan tampilkan Kidusim Talmud 71a, di mana ada statement dari Rabbi Avina yang mengatakan suatu kontradiksi. Ada tertulis, ini adalah namaku, yang menunjukkan bahwa nama yang tertulis adalah nama Tuhan, dan ada tertulis, ini adalah peringatanku, Keluaran 3 ayat yang ke-15, yang menunjukkan bahwa itu bukan nama Tuhan yang sebenarnya, tetapi hanya cara mengingat namanya. Kemudian di sana dikatakan penjelasannya sebagai berikut. Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, berkata, tidak seperti yang saya tulis. Saya ditulisnya dengan huruf Yod He Waw He, sedangkan namaku diucapkannya dengan huruf Alef Dalet Nun Yod. Jadi menurut Rabbi Avina ini, Tuhan itu mengatakan namaku yang tertulis itu Yod He Waw He, kalau dibaca Yahweh. Tetapi kalau diucapkan, pengucapannya Alef Dalet Nun Yod atau Adonai. Nah pertanyaannya, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Ini kan kebingungan sendiri. Padahal seorang rabi, saudara-saudara. Karena memang untuk menerima nama Yahweh itu hanya karena orang menerima kasih karunia dari Yahweh itu sendiri dan dari Yeshua HaMashiach. Ayatnya sudah ada dan sering saya sampaikan. Jadi saya katakan saudara semuanya yang ada di tempat ini maupun yang nonton YouTube, apabila saudara bisa menerima nama Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, itu sama saja artinya saudara sudah menerima kasih karunia dan saudara lebih pintar daripada para teolog. Ini suatu realitas. Karena para teolog tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Termasuk Rabbi Avina. Padahal dia seorang rabi. Yang namanya rabi itu tentu pinter. Jadi gara-gara ada kalimat ini adalah peringatanku, Rabbi Avina jadi bingung antara nama dan pengingat. Sehingga berkesimpulan nama saya ditulis Yod He Waw He, tetapi saya diucapkannya Alef Dalet Nun Yod. Nah ini kan tidak pernah ada, saudara-saudara. Padahal di dalam kitab Tanak Keluaran 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan Weza Zikri Ledordor, ada kata we, sehingga artinya namanya Yahweh, namun untuk sebutannya juga boleh disebut dengan Yahweh. Simpel begitu saja kok jadi pusing dan kebingungan sendiri, saudara-saudara. Itulah sebabnya untuk mencerna firman Tuhan itu harus menggunakan hati dan pikiran yang tulus, yang rendah hati, yang mau belajar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, tentang masalah orang Yahudi tidak menyebut Yahweh. Kemudian yang kedua, dikiranya karena Kristen Arab menggunakan nama Allah, dikira wewenang itu benar. Padahal kitabnya Kristen Arab merupakan kitab terjemahan, dan saat penerjemahan ada di bawah penekanan penguasa saat itu, dan akibat agama suku yang sebelumnya sudah menggunakan nama Allah, yaitu satu di antara 360 dewanya suku Quraisy. Artinya Kristen Arab itu mengadopsi nama Allah menjadi sebutan.
Kemudian yang ketiga, dikiranya karena Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan nama Allah, dianggapnya sudah benar. Padahal kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia merupakan kitab terjemahan. Kalau kita melihat dengan kenyataan, kitab berbahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, itu saja tidak ada nama Allah. Apakah kitab-kitab tersebut salah karena tidak ada nama Allah? Saya sangat surprise ketika pagi-pagi saya bangun tidur, saya membuka videonya Simeon yang berjudul Delusi Kerohanian, ya, rohani. Artinya apa? Iman yang membabi buta. Pokoknya dari dulu sudah seperti ini. Itu dianggap benar. Kalau saya dipersalahkan dengan mengatakan Pak Yakub sesat karena tidak sama dengan saya, pertanyaan saya pun bisa mengatakan hal yang sama atau tidak? Bisa. Kamu sesat karena tidak sama dengan saya. Inti sesat itu bukan itu, saudara-saudara. Inti sesat adalah kalau tidak sesuai dengan isi firman, bukan karena tidak sesuai dengan saya. Maka saya tidak peduli dengan orang mengatakan Pak Yakub sesat, tidak ngaruh 1% pun, saudara-saudara. Tidak pusing saya untuk masalah itu. Jadi ini adalah perkiraan-perkiraan yang keliru, ya, akibat kesalahpahaman sistem. Dikira Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah sempurna. Padahal Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah berkali-kali merevisi kitabnya. Kalau direvisi berarti diapain, saudara-saudara? Dibetulkan. Kalau dibetulkan berarti terjadi kesalahan. Simpel saja kok pusing. Dulu ada kitab suci tahun 39 kalau tidak salah. Saya punya fotokopinya di rumah. Yesus masuk masjid. Kapan Yesus masuk masjid? Pada saat itu di sana belum ada. Karena Islam lahir kan 600 tahun kemudian. Itu kok bisa direvisi? Kenapa soal nama Yahweh kok tidak mau? Ada apa ini sebetulnya? Kemudian hal yang keempat, dikiranya karena gereja-gereja di Indonesia pakai nama Allah, berarti sudah benar. Kitalah yang disebut salah karena tidak sama dengan yang lain. Kalau saya tidak pusing tuh, saudara-saudara. Tidak sama dengan yang lain, tapi kalau sama dengan firman Tuhan, sesat atau tidak? Tidak sesat, sesatnya di mana? Masa yang bertumpu kepada terjemahan berkoar-koar dengan suara yang gede mengatakan sesat-sesat, masa kita tidak berani untuk menyatakan kebenaran? Yang kelima, sebetulnya gereja Katolik di Indonesia seharusnya tidak alergi dengan nama Yahweh. Karena sudah ada kitab suci edisi pastoral Katolik yang diterjemahkan dari edisi pastoral Katolik yang dipakai oleh orang-orang Katolik di Filipina. Ada ribuan nama Yahweh. Kalau ingin membuktikan datang ke Ambarawa. Saya tunjukkan karena saya punya kitabnya. Tetapi kenapa itu tidak dipakai? Karena tidak biasa, tidak umum. Sekarang pakai yang umum-umum saja. Nah umum-umum kalau nggak benar ya kenapa kita pakai? Lebih baik pribadi tetapi benar. WC umum kotor, mana ada orang mau pakai? Lebih baik pakai yang pribadi bersih. Pribadi kita dalam tanda petik adalah kembali kepada firman. Jadi jangan mengatakan, saudara-saudara, we must be back to the Bible. Kita harus kembali ke kitab suci. Kitab suci yang mana? Kalau back to the Bible, back to the Bible, back to the Bible-nya, back to the Bible, kitab yang salah. Yang sudah mengubah nama. Namanya sendiri kalau diubah tidak mau. Nama Tuhan seenaknya diubah. Tuhan kan tahu isi hatiku. Nah sekarang isi hatimu apa? Kalau isi hatimu Yahweh, kenapa mulutnya Allah?
berarti tidak mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini yang harus kita teliti. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memiliki otoritas melebihi Yahweh si empunya nama itu sendiri? Yang pertama, tadi orang bertumpu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi saja tidak menyebut Yahweh. Nah, orang Yahudi itu kan manusia dari sebuah bangsa, yaitu Yahudi yang dipilih Yahweh. Dan Yahudi sendiri dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani, Tanakh, itu menyembahnya kepada Yahweh. Kalau orang Yahudi sebagai contohnya, ingat orang Yahudi menolak Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun sekarang ada banyak juga kaum Mesianik, orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa orang Yahudi yang menolak Yeshua tidak diikuti juga? Ini tidak fair namanya, saudara-saudara. Itu kalau yang bertumpu kepada orang Yahudi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, orang Yahudi yang berpindah keyakinan ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak, sangat banyak, saudara-saudara. Itu artinya apa? Mereka juga sama seperti kita, saudara dan saya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana Rabi Avina sendiri, yang adalah seorang rabi, kok bisa kebingungan. Hanya karena ada kalimat, itu pengingatku untuk dari generasi ke generasi. Padahal ada kata dan di situ, artinya apa? Yahweh itu nama juga bisa dipakai sebagai sebutan, simpel saja kok. Jadi bingung sendiri. Jadi itu yang bertumpu kepada apa tadi yang pertama? Orang-orang Yahudi. Yang kedua, siapa yang memiliki otoritas melebihi Yahweh, si empunya nama itu sendiri? Kristen Arab. Kristen Arab juga menyebut Yahweh dengan nama Yahweh, karena dalam bahasa Arab tidak mengenal vokal E. Pertanyaan saya, apakah para teolog Indonesia yang pinter-pinter itu, yang ahli berbahasa Arab katanya, pernah mengajarkan kalau di dalam kitab sucinya umat Kristen Arab itu ada Yahweh? Tidak pernah tuh saya mendengar, saudara-saudara. Kenapa yang seperti ini ditutupi? Supaya jangan sampai terjadi permasalahan. Jadi oleh karena pemimpin rohani kekristenan sudah terpapar kesalahpahaman wewenang. Sehingga ada banyak juga pendeta yang sudah mengerti kebenaran tentang nama Yahweh, tidak berani bertindak karena takut wewenangnya diruntuhkan. Padahal yang meruntuhkan sebetulnya tidak punya wewenang. Seperti Idi dan Mui, terbukti sekarang diambil alih semua oleh pemerintah. Jangan sampai wewenang itu diambil alih oleh Tuhan, sehingga Mui maupun Idi dalam kekristenan atau ala kekristenan itu langsung berhadapan dengan Tuhan. Ini sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Kenapa saya tidak takut untuk menyuarakan kebenaran ini tentang nama Yahweh? Karena itu kebenaran firman. Berkali-kali saya katakan kalau orang ditanya atau orang menanya kepada pendeta, Pak, saya mau tanya Uria itu siapa? Oh nak, mari lihat, ini Uria ada di ayat ini. Saya mau tanya Daud, bagaimana Pak Pendeta? Sini nak, lihat ini Daud ayatnya ada di ini. Tapi kalau sudah tanya, bagaimana dengan nama Tuhan Pak? Menurut inskripsi menurut ini, menurut itulah, menurut firmannya kapan? Inilah yang disebut dengan delusi. Delusi rohaniwan Kristen. Mengerikan sekali, saudara. Tadi pagi bangun pagi saya membuka itu, gemetar tangan saya, saudara-saudara. Betapa orang sudah begitu meyakininya kalau apa pendapatnya itu benar, walaupun tidak masuk di otak. Bagaimana mungkin nama Yahweh tertulis 6.800 kali lebih dikatakan tidak ada, sementara nama Allah yang satu juga tidak ada, harus ada. Ini irasional.
dengan 1001 macam alasan teologia ini, teologia itu. Boleh-boleh saja, tapi dasar kebenarannya apa? Itulah yang disebut dengan delusi. Yang ketiga, siapa yang memiliki otoritas melebihi Yahweh si empunya nama itu sendiri? Doktrin gereja? Doktrin itu apa sih saudara-saudara? Doktrin itu ajaran. Apakah doktrin gereja yang memiliki otoritas tertinggi? Saya ingatkan, doktrin gereja itu bukan firman Tuhan. Justru penyebutan nama Tuhan itu merupakan dasar firman yang mendasari doktrin. Sekarang kalau dasarnya saja salah, tentu doktrinnya keliru. Itu sudah pasti. Makanya nama Yahweh disingkirkan di Indonesia. Memang sih Pak, bener lah. Kalau bener kok tidak disebut, sedangkan yang punya nama ingin disebut. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1. Hodulah Yahweh kirufeismo hodio wa'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya dan serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini yang minta, yang punya nama loh. Apakah seseorang punya otoritas? Dulu saya punya nama Chinese, nama saya diganti oleh pemerintah dan saya nurut. Kenapa? Karena pemerintah memiliki otoritas melebihi saya di dalam saya berwarga negara. Nah pertanyaannya, siapa yang memiliki otoritas melebihi Yahweh? Ada saudara-saudara? Tidak ada. Jadi jangan mengada-ada. Bagaimana bisa kesalahpahaman wewenang ini diluruskan? Karena adanya pribadi yang berwenang di kepemerintahan yang berani ambil alih wewenang. Nah di dalam kekristenan siapa? Tidak lain adalah para prajurit batalion infanteri yang bertugas untuk menyadarkan kesalahpahaman penyebutan nama Tuhan, yaitu Yahweh, dipulihkan sesuai dengan isi firman Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya kita mengadakan pelatihan yang disebut batalion infanteri. Nanti di dalam batalion infanteri, setelah penyerahan sertifikat, akan ada batalion infanteri kedua yang memberi kesempatan kepada batalion infanteri pertama yang tidak berhasil mendapatkan sertifikat. Kemarin saya sudah katakan, orang yang tidak mendapat sertifikat batalion infanteri 1 bukan berarti bodoh, tetapi karena tidak ada kesempatan untuk menjawab atau mengisi absen awal dan absen akhir. Dan saya akan menghargai orang yang tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Jangan sampai melayani karena terpaksa. Padahal setiap sesi diberi waktu berapa lama saudara-saudara? 1 minggu. Masa 1 minggu tidak ada waktu untuk Tuhan? Padahal kalau Tuhan nyentil sedikit saja, bahaya. Pak, saya sibuk. Saya dulu orang sibuk, saudara-saudara. Saya dulu punya toko, saya orang sibuk. Tapi saya memberi kesempatan. Saudara tidak perlu hadir di dalam acara batalion infanteri. Pengecualian adalah pengerja. Saya sudah katakan, kalau pengerja kan karena memang bekerja untuk gereja. Jadi mau ikut batalion infanteri monggo, tidak ikut juga tidak apa-apa. Tetapi kita akan belajar untuk melayani lebih profesional lagi. Bukankah gereja kita juga sudah muncul ke permukaan? Karena apa? Kita mengeterapkan kedisiplinan sebagai prajurit Elohim. Jadi prajurit batalion infanteri Tuhan pakai sebagai orang-orang kaum profesional yang tidak sekolah teologia namun mau belajar kebenaran. Karena itu tidak menutup kemungkinan sekarang ini kita melihat adanya para dokter, lawyer, hakim, pilot, nahkoda, dan sebagainya yang melayani Tuhan dalam kebenaran. Sementara pelayan Tuhannya jadi kaum profesional. Karena tidak berani menyampaikan kebenaran tentang nama Yahweh khususnya.
Sekarang saya mau tanya, siapa di antara saudara yang sudah nonton YouTube saya yang terakhir, yang judulnya Ganti Kitab? Tolong angkat tangan. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do-nya belum bunyi, saudara-saudara. Itu merupakan rasa syukur saya, karena di Amerika sudah ada gereja besar tempat di mana Dina beribadah di sana, yaitu Grace Community Church di Los Angeles, di bawah pimpinan Pastor John MacArthur. Baru-baru ini telah mengganti kitabnya dari yang tadinya cuma God, Lord, yaitu New American Standard Version, dasar kitabnya, diubah menjadi The Legacy Standard Bible, di mana The Legacy Standard Bible ini sudah menggunakan nama Yahweh. Untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat video saya yang berjudul Ganti Kitab. Kenapa sih saya memproduksi video-video? Tidak lain motivasi dan sikap hati saya satu, untuk mencerdaskan saudara. Jangan sampai saudara dikibulin orang. Saya rindu saudara menghargai perjuangan saya. Nonton YouTube yang saya buat. Kalau misalkan di rumah enggak ada kuota, beri kesempatan datang ke gereja, karena di gereja ada wifi. Saudara tinggal duduk manis dengerin. Kalau enggak di gereja, di tempat umum di Ambarawa ini ada satu. Di mana ya? Di mana? Telkom. Datang saja di Telkom sana, gratis saudara-saudara. Itu artinya saudara mau belajar. Jangan sampai kita ini dianggap gereja desa, enggak ngerti apa-apa, gerejane mepet sawah. Enggak peduli gereja mepet sawah, tapi otaknya otak kota, saudara-saudara. Bisa dipahami? Saya hanya rindu itu saja, saudara-saudara. Pelajari video-video saya. Kalau saudara lihat jam berapa saya mengupload, kadang jam 12:30 malam, pagi-pagi saya sudah menyiapkan firman untuk khotbah. Itu semata-mata supaya saya tidak ingin saudara dilecehkan orang. Saya ingin saudara pinter. Apa yang Tuhan taruh di dalam otak dan pikiran dan hati saya sampaikan kepada saudara. Supaya kalau ada orang tanya, saudara bisa menjawab. Jadi inilah yang disebut dengan idi dan mui ala kekristenan, yang sudah terjadi kesalahan sistem. Sehingga kalau tidak sesuai dengan mereka berarti sesat. Padahal yang menjadi tumpuan, menjadi wewenang yang tertinggi tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Saya bersyukur dengan beberapa orang yang berhasil hari ini mendapatkan sertifikat batalion infanteri. Nanti akan disampaikan oleh Simeon berapa jumlah yang ikut, berapa yang berhasil, berapa yang belum punya waktu, yang dari dalam gereja kita ada berapa, yang dari luar ada berapa, dan saya yakin batalion infanteri yang kedua akan lebih memultidaya gunakan lagi. Nanti setelah batalion infanteri yang kedua, baru kita membuat yang baru lagi, batalion kavaleri. Tingkatannya lebih tinggi, nanti akan diajar juga bagaimana saudara membaca Ibrani. Orang tidak bisa disebut Islam kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Seharusnya kita pun begitu, tidak bisa disebut Kristen kalau tidak bisa membaca huruf Ibrani. Lah aku wis tua Pak, itu pengecualian. Hari ini baca, nanti sore hilang. Tidak masalah, tetapi yang intinya kita mau meresponi. Itu saja yang saya rindu, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya terkadang tidak kenal waktu untuk membuat video. Anak-anak di sini tahu, kadang jam berapa saya datang, saya minta untuk mempersiapkan ruang rekaman di atas.
Karena saya rindu saudara semua dipakai oleh Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan? Saya rindu sekali. Supaya ketika Tuhan panggil kita, mana ada orang yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan? Mati maksudnya. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita mati. Kita bisa katakan, Tuhan terima kasih Engkau memberi hikmat ketika aku di bumi. Sehingga aku bisa ikut batalion infanteri. Aku bisa ikut ini, bisa ikut itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa sekali saudara-saudara. Jadi ini saja firman yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin buat firman Tuhan. Di grup batalion saya bilang mau sesuai dengan urutan, tetapi ternyata ada kesalahan cetak. Tapi tidak apa-apa, langsung saja saya bacakan dan nanti untuk yang selanjutnya standby ya di mana di sini. Maksudnya supaya biar cepat saja gitu ya. Oke, nanti sertifikat akan diserahkan langsung oleh Bapak Gembala. Boleh minta tolong nanti di mana di sini ya. Oke. Yang pertama yaitu Bapak Amos Ari Saksono Isnadi. Bersiap Ibu Maria Winarni. Oh ya, maskernya nanti dilepas untuk bisa biar kelihatan. Selanjutnya Bapak Yohanan Sarmujito. Bersiap selanjutnya Saudari Trivelsa. Setelah Saudari Trivelsa Bapak Peter Purnomo. Setelah Bapak Peter Ibu Femi Muhtarios. Selanjutnya Simeon Sulistyo. Setelah Simeon Esra Romario. Setelah Esra Romario Ibu Elizabeth Suswati. Setelah Ibu Elizabeth Suswati Ibu Purwandari. Setelah Ibu Purwandari Ibu Rina Ginting. Setelah Ibu Rina Ginting Saudara Adrian Sinarta Putra Kurniawan. Setelah Saudara Adrian Ibu Apriliana Sari Marpaung. Setelahnya Saudara Arif Susanto. Setelah Saudara Arif Susanto Ibu Ayu Setiawati. Hadirkah? Enggak, oke. Selanjutnya Bapak Basuki. Setelah Bapak Basuki bersiap Saudara Chandra Cahyono. Setelah Saudara Chandra Cahyono Saudari Claudia Agnesia datang.
saudari Claudia Agnesia, Ibu Deborah Kristianawati, setelah Ibu Deborah, saudari Dea Aryani datang. Oke. Setelah saudari Dea Aryani, saudari Dea Anindya Putri datangkah? Selanjutnya Bapak Idus Mas Suryatmo datang? Enggak. Saudari Elisa Natasha. Setelahnya saudari Elizabeth Liliana. Enggak datang? Oke. Saudara Esrabet Augusta. Bersiap Bapak Filemon Fajar Setiawan. Selanjutnya setelah Bapak Filemon, saudari Gif. Saudari Gif datang. Setelah saudari Gif, Ibu Grisela Mutiara Dewi. Setelahnya Ibu Rahel Harni. Setelahnya Ibu Indah Natalia. Setelah Ibu Indah, Bapak Imam Putut Sanyoto. Setelahnya Bapak Irawan. Setelah Bapak Irawan, Bapak Yahya Rudi. Setelah Bapak Yahya, saudari Junior Margareta. Setelah saudari Junior Margareta, saudara Christian Triwidakdo. Ibu Lilis Luciani. Setelahnya saudara Malvin Harsono. Setelah saudara Malvin, saudari Mendi Bastari. Setelah saudari Mendi, Ibu Margareta Martini. Setelah Ibu Margareta Martini, saudara Mario Aginta Putra Kurniawan. Setelahnya saudari Melia Julieta datang? Oke. Setelah saudari Melia, Ibu Mary. Setelah Ibu Mary, Ibu Milka Febriani. Setelah Ibu Milka, Ibu Nani Indarti. Setelah Ibu Nani Indarti, Bapak Putut Wahyu Wijoyo. Setelah Bapak Putut, saudari Rafflesia Claudia Tarani datang. Setelahnya Ibu Ratih Melatisari. Setelah Ibu Ratih, Ibu Rina Juwita.
Setelah Ibu Rina Juwita, Ibu Sarinah. Setelah Ibu Sarinah, Ibu Sivera Christine. Ibu Sivera Christine, Bapak Silas tidak hadir ya? Setelahnya Bapak Silwanus Susanto, ada? Ibu Eunike Sri Sumarmini. Setelahnya Ibu Sri Sunarti. Setelah Ibu Sri Sunarti, Saudari Susi Olivianing Tias. Setelahnya Saudara Tatak Toreta Wijaya. Setelah Tatak, Yael Arifin. Nah, yes, jangan nutup kamera tengah, yes. Setelah Yael, Saudari Yona Septiani. Setelahnya Yosua. Saudara Yosua, Ibu Yohanatika. Setelah Ibu Yohanatika, Ibu Yulia Eko. Datang? Enggak. Ya, itu tadi nama-nama yang mendapatkan sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti batalion infanteri selanjutnya, kapan dia diadakan? Minggu depan langsung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti batalion infanteri segera mendaftar. Nanti saya buatkan daftarnya di grup. Dan ini terbuka untuk umum juga ya, Det ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dari luar yang mau mendaftar silahkan bisa menghubungi kami. Langsung saja ke nomor saya mungkin ya, yaitu di nomor 081 225 60 7-nya 3 kali. Sekali lagi 081 225 60 7-nya 3 kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ketinggalan bisa di replay, nomornya ada. Ya, oke. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi selamat untuk yang sudah mendapatkan sertifikat, Bapak yang memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah perjuangan mengikuti batalion infanteri. Saya ucapkan selamat untuk bekal pelayanan. Jadi saya memberi kesempatan sekali lagi untuk batalion infanteri yang kedua, yaitu merupakan ulangan dari yang pertama. Saya memberi kesempatan, kalau yang kemarin mungkin tidak ada waktu, diharapkan untuk bisa menyediakan waktu. Kemudian nanti baru setelah berakhir akan masuk ke batalion kavaleri. Nah, setelah batalion kavaleri dimulai, nanti semua yang melayani yang sudah menerima batalion infanteri. Karena saya akan menghargai waktu saudara, saya tidak ingin saudara melayani karena terpaksa, tidak enak kepada saya,
padahal saudara tidak punya waktu, begitu ya. Jadi sekali lagi jangan dianggap, oh saya disingkirkan, tidak ada kamu singkir-menyingkir di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mohon dipahami ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus lebih profesional karena kita sudah masuk ke dunia digital umum, supaya kita dilihat orang tertib di dalam pelayanan. Tentu saja untuk sertifikat batalion kavaleri lebih baik, lebih semarak daripada yang pertama ya. Terima kasih untuk perjuangannya. Saya minta tolong untuk Pak Peter untuk menyampaikan pesan dan kesannya di dalam mengikuti batalion infanteri. Silakan Pak Peter. Oke ya. Sebelumnya Bapak Ibu tolong yang sudah menerima sertifikat tolong dinaikkan bersama yuk. Tanda kita sangat bahagia di depan Bapak Yahweh. Ya puji Tuhan, haleluya ya. Nah Bapak Ibu, saya senang sekali karena di gereja ini kita bisa belajar betul-betul sesuatu yang sangat berguna dan sangat bermanfaat buat kehidupan kerohanian kita. Ya baik untuk pribadi maupun untuk sekitar kita. Ya ketika saya dapat sertifikat ini, saya ingat satu ayat Bapak Ibu, kalau boleh saya bacakan, walaupun tadi dipesani di belakang, ojo suwe-suwe katanya gitu. Oke, di Kisah Rasul 26 ayat 28 dan 29 dikatakan, dan Agripa berkata kepada Paulus, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan Paulus berkata, aku berdoa kepada Elohim, baik cepat maupun lambat, bukan hanya engkau, tetapi juga semua orang yang mendengarkan aku hari ini menjadi sama seperti aku pula, kecuali belenggu-belenggu ini. Ya, ini saya merasakan juga ayat ini sangat keren ya, karena Rasul Paul itu bersaksi di depan Raja Agripa, dan Raja mengatakan hampir saja nih saya jadi orang Kristen gara-gara kesaksianmu. Nah kita dibekali di gereja ini, kapan ya kita bisa, ya enggak usah seperti Paulus ke Raja, tapi ke sekitar kita minimal. Ya untuk itu saya bersyukur sekali karena dari batalion infanteri ini dan selanjutnya kita dapat ilmu, bekal maupun apapun yang bisa kita pakai. Dan itu pun selama mengikuti batalion infanteri saya terapkan juga, terus bisa menginjil dengan menambah pengetahuan, karena dengan pengetahuan yang nambah kalau ada orang yang tanya kita bisa menjawab dengan betul secara teologia. Ya kadang-kadang kan banyak orang hanya kesaksian saja tapi nggak tahu teologinya. Kita harus bisa ngerti teologinya, bersaksi dan menggantungkan kepada Ruach HaKodes. Ya dan saya suka sekali karena partisipasi cukup banyak, dan saya pikir harus yang sudah punya sertifikat ini melanjutkan untuk yang kavaleri. Ya mungkin setelah kavaleri juga nggak tahu ada level berapa ya Pak Simeon ya, sampai bisa menghadap Raja Agripa gitu kira-kira. Ya saya pikir tidak hanya saya, semua pasti senang juga, dan terima kasih untuk Pak Gembala, Wakil Gembala dan panitia yang sudah bersusah payah kita mendapatkan ya sesuatu yang incredible kalau saya ngomong, ya awesome gitu ya, sangat berguna. Terima kasih, gitu aja kesaksiannya, saya serahkan kembali. Ya kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Satu pengumuman terakhir, setelah nanti salam-salaman di depan seperti ini, tidak usah salaman semua, tidak apa-apa ya, seperti biasa. Setelah jemaat pulang, tolong yang pegang sertifikat nanti maju ke depan semua, kita foto bersama untuk kalender tahun depan. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa secara khusus untuk para prajurit batalion infanteri yang hari ini telah mengambil sertifikatnya. Tuhan berkati sehingga sertifikat itu bukan hanya untuk pajangan, tetapi akan mengingatkan perjuangan mereka di dalam mengenal kebenaran,
dan Engkau memakai dengan luar biasa, sehingga melalui kami semuanya, Indonesia penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula yang melayani pekerjaan Tuhan, pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Demikian pula kalau sesampainya di rumah kami ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.